Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Astuti Mega Mokodompit dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD. Mata kuliah saya kali ini ialah Manajemen Penyelenggaraan PAUD dengan dosen pembimbing Nyi Dewi Eka Suaryaningrat SPD MPD. Baiklah, adapun penyampaian materi saya pada kali ini yaitu dengan judul yang pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pelaksanaan serta Penilaian Kurikulum. Kemudian yang kedua, Tujuan dan Sasaran Manajemen Penyelenggaraan PAUD. Kemudian yang ketiga, ada landasan penyelenggaraan PAUD. Kemudian yang keempat, ada prinsip-prinsip pengembangan komponen kurikulum. Ayo guys, kita simak bersama-sama ya penjelasan dari saya. Materi yang pertama kita kali ini adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pelaksanaan serta Penilaian Kurikulum. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama, ada kelompok bermain atau bisa kita sebut dengan KB. Kemudian yang kedua, ada tempat pendidikan anak atau bisa kita sebut dengan TPA. Kemudian yang ketiga, ada taman kanak-kanak atau bisa kita sebut dengan TK. Itulah 3 komponen utama dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian kurikulum. Penilaian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan hasil kompetensi peserta didik. Baiklah, materi yang kedua kita kali ini adalah Tujuan dan Sasaran Manajemen Kurikulum Penyelenggaraan PAUD. Tujuan kurikulum penyelenggaraan PAUD yaitu kurikulum sebagai suatu ide adalah kurikulum yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang pendidikan dan kurikulum. Kemudian yang kedua ada kurikulum sebagai suatu rencana yang tertulis. Nah, di sini perwujudannya bisa diwujudkan dalam bentuk dokumen. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dan yang terakhir adalah kurikulum sebagai suatu hasil. Nah, selanjutnya kita masuk pada sasaran manajemen penyelenggaraan PAUD. Di sini terpusat pada pendidik dan siswa, di mana meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dapat kita ketahui bersama bahwa pengelolaan kurikulum yang profesional, yang efektif, dan yang terpadu dapat memotivasi kinerja guru maupun proses belajar siswa dalam tujuan pembelajaran. Materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga kita kali ini adalah landasan penyelenggaraan PAUD, yaitu terdiri atas 3 landasan. Yang pertama, ada landasan yuridis. Kemudian yang kedua, ada landasan filosofis. Kemudian yang ketiga, ada landasan keilmuan. Baiklah, kita telah sampai pada materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu prinsip-prinsip pengembangan dan komponen kurikulum. Prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Prinsip memiliki suatu hal yang mendasar, kemudian yang harus diperhatikan, dan memiliki sifat yang mengatur. Selanjutnya, macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada prinsip umum. Kemudian yang kedua ada prinsip efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ada prinsip fleksibilitas. Kemudian yang keempat ada prinsip berkesinambungan. Kemudian yang kelima ada prinsip keseimbangan. Dan yang keenam ada prinsip keterpaduan. Nah, selanjutnya macam-macam komponen kurikulum. Dapat kita ketahui bersama bahwa kurikulum ini memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua ada materi, kemudian yang ketiga ada strategi, kemudian yang keempat ada organisasi kurikulum, dan yang terakhir atau kelima ada evaluasi.
Terima kasih telah mengikuti pemaparan materi singkat dari saya. Dan jangan lupa tulis sarannya di kolom komentar ya.